mendeskripsikan hasil temuan yang original dengan peneliti yang kemudian dipublikasikan setelah melewati review. Jadi diterbitkan di jurnal akademik setelah melalui proses peer review. Panjangnya bervariasi, namun 10-20 halaman saja. Lalu karakteristik utama artikel ilmiah yaitu menyajikan hasil temuan yang ori. Yang kedua itu menggunakan IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Diterbitkan di jurnal ilmiah setelah di peer review oleh peneliti sejawat atau peneliti lainnya. Lalu yang keempat itu berisikan abstrak yang merangkum poin-poin penting. Yang kelima ditulis dengan jelas dan ringkas. Yang keenam menjelaskan secara rinci tentang metode dan prosedur penelitian. Yang ketujuh menyajikan hasil dan data empiris secara objektif. Data yang didapat menggunakan instrumen apa atau bagaimana. Lalu yang kedelapan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan alasan yang logis. Yang kesembilan menempatkan temuan dan konteks penelitian. Yang kesepuluh ditulis untuk pembaca yang berpengetahuan luas. Lalu yang ke-11 itu menggunakan format dan gaya khusus disiplin ilmu. Dan yang terakhir yang ke-12 bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan baru yang dibuktikan. Lalu penulisan artikel ilmiah itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu hasil penelitiannya dapat dilihat dan dibaca dan ditiru oleh orang lain. Yang kedua itu menyebarkan pengetahuan dan wawasan baru yang memperkaya bidang. Yang ketiga yaitu agar direview dan dapat meningkatkan kualitas penelitian kita. Yang keempat itu menyediakan dokumentasi untuk kritik dan produksi. Yang kelima membagikan penemuan dan kontribusi dengan komunitas ilmiah. Yang keenam yaitu hubungan temuan dengan kumpulan pengetahuan yang ada dalam disiplin ilmu. Yang ketujuh itu arti apa yang kita komunikasikan selalu berdasarkan data. Dan yang kedelapan tuh semakin banyak artikel atau penelitian yang kita temui, maka semakin meningkat kredibilitas kita. Lalu yang ke-9 mempengaruhi disiplin melalui pengenalan data, teknik, dan perspektif. Yang ke-10 itu batu tonggah atau batu tonggah bagi peneliti lain. Yang ke-11 yaitu memajukan kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengetahuan baru. Lalu penulisan artikel ilmiah ini juga memiliki manfaat. Yang pertama itu penyebaran pengetahuan. Jadi pengetahuan itu akan menyebar luas. Dan yang kedua itu kontribusi suatu bidang pengembangan. Yang ketiga itu semakin banyak penemuannya, semakin diakui kredibilitas dan kepakarannya. Yang keempat semakin dipublikasi, semakin bermutu. Yang kelima yaitu dokumentasi dan reproduksibilitas, dapat ditiru atau diulang orang gitu. Lalu yang keenam dapat dampaknya terhadap kebijakan dan praktik. Yang ketujuh itu pendanaan akademik dan penelitian. Contohnya peneliti air menjadi bahan bakar dibiayai oleh para
pengesahan. Lalu yang ke-8 yaitu jangkauan global. Yang ke-9 itu pengembangan pengetahuan. Garis besar dari manfaat ilmiah, manfaat dari penulisan artikel ilmiah yaitu pengembangan pengetahuan. Sekian resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.